billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 20 Ra'yuk barikul hai. Tugas yang kedua. Tugas yang kedua, arti tugas ini adab. Adab seorang yang memberi ilmu kepada yang diberikan ilmu, guru terhadap murid. Menyelikat adab murid terhadap guru. Ini adab guru terhadap murid-muridnya. Yang kedua adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi, artinya seorang guru itu harus mengikuti sunnah-sunnah, harus taat. Jadi guru itu harus benar dirinya. Tidak bukan betul ke gop, tanya kontrol kamu betul itu. Tak pernah akhlak ke gop, tanya kahana akhlak. Tapi jagop untuk kubut ibadat, tanya kahana daja. Jadi perlu pegang. Tanya bujuk orang yang ikut Nabi, tentu ikut akhlak Nabi. Hanya kan semampu katanya tak upayakan untuk diikuti. Jadi adab yang kedua yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu salah satu bentuk mengikuti Rasulullah, hendaklah ia tidak meminta upah untuk mengajar, ya. Tidak meminta upah untuk mengajar. Bukan tidak boleh menerima apabila diberi. Ada kelain. Karena ilmu itu tidak dapat diukur dengan material. Ilmunya meyum biji. Ilmunya berharga ini, ya, berharga ilmu tersebut. Bukan berarti hino adalah tidak boleh menerima. Rasulullah sendiri kan menerima juga sedekah. Haji cok jaket kan. Maka oleh karena itu hendaklah ia tidak meminta upah untuk mengajar. Seorang guru ya tugasnya mengajar, ia sampaikan ilmu. Bukan dilarang untuk menerima apa yang diberi. Ini salah-salah mafhum. Beda seolah-olah ini haji cok ataupun hanagat cok je lain. Sebab nama rupa dalam kitab Arab, kita sebagai murid, tanya sebagai murid, harus dapat kita rasakan yang bahawa sehak-hak untuk tanakbi itulah kepada guru. Jadi kah hanggebi cok, hanggebi pegat upah yang mana ini. Tapi bila kita lain tak bedehlah bukan. Makanya lo berkasih bukan berarti tidak boleh menerima, tetapi tidak boleh meminta. Beda aja. Nyambang. Sebab sehak-hak daripada hak seorang murid untuk dinejuk hak itulah kepada gurunya. Yang berhak untuk kita berikan. Karena kebaikan guru itu kan melebihi lagi ada orangnya. Harus tak akui tanya kelebihan guru itu melebihi daripada kelebihan orang tua. Karena guru itu membetuli roh seorang murid, jiwa seorang murid. Kalau orang tua memelihara jasad, kan beda memelihara jasad dan memelihara ruh. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah nepegah dalam Al-Quran, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Artinya kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Nyo adalah nyo kan Allah Taala pegah, yang kena pegah disampaikan kepada Rasulullah. Begitulah adab seorang yang memberi ilmu kepada orang lain. Dia tidak pernah merasakan, tidak pernah mengharap untuk dipuji, bahkan untuk diucap terima kasih saja tidak perlu diharapkan. Karena semuanya balasan itu dari Allah Taala. Karena jadat hat yum ilmi gebuh yum dari Allah Taala. Tanya yang sampaikan ilmu ke gop oleh sabah huruf. Ikra aja dah pernah. Dan ikra'nya betul cara baca Quran, dengan ikra'nya ruhi baca ayat semayang. Jud ilah dengan ikra' yang dia pernah jahidat hat pahala bagi Allah Taala. Makanya tidak dapat diukur oleh harta dunia. Makanya hanapat anak bohyum menyudah bohyum. Makanya hanggi bila ke upah. Nyamban juga tidak pula ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih hana. Cuman tanya sebagai murid kalau dalam pandangan. Nyambai je. Jadi yang berhak kita berterima kasih sebenarnya itulah kepada guru, kemudian walaupun dia tidak pernah mengharapkan lagi benar untuk liket.
jika ia memiliki hak untuk menerima pemberian ataupun kebaikan dari mereka, maka terimalah pemberian kebaikan. Makna jika ia memiliki apabila itu diberikan kepadanya. Ada benarkah hana gebi laki cuman tadi gedi jino kai jo kai pihak kai pemiliki yang ke kai jo ni bahasa dia kai pihak ke gure nyan adalah kibang kebaga dan dari mereka maka terimalah pemberian kebaikan. Talake be gejo daco hana perle pe harap karena memang itu berarti catah yang diberikan oleh Allah Taala kepadanya kahana nyen kan sebab sagai ji sebab sebagai manusia itu ijuk kepada tanya siragure yang sebenarnya atu Allah Taala kan sampai buduh lagi nya. Maka kemudian jika ia memiliki hak untuk menerima pemberian kebaikan dari mereka, maka terimalah. Artinya apabila jika dipemilik kadipehak kaijuk li sira murid kepada mereka guru, maka terimalah pemberian kebaikan itu. Maka benar dari karena mereka menjadi sebab dirinya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kerja tak akui ataupun tidak, guru itu adalah menjadi sebab bagi kita sebagai murid untuk dekat kita dengan Allah. Taturi Allah orang yang kan ngagure, tamberno ilmu agama ya kan. Haji tak ingkari ya haji. Walaupun orangnya malim gedanya ngagure, mesti benar lah yang dah nak pegang. Walaupun malim gedanya, tapi harus akui itu adalah gurumu. Dia adalah lebih mulia daripadamu, harus tahu ya. Lagi malim tanya ngurung si. Dia adalah orang tuamu yang wajib kamu hormati. Hanya menanti ini. Ya, harus tahu, harus takui dan yang bahwa kebaikan yang kita dapatkan hari ini sehingga dengan kebaikan itu kita dapat dekat dengan Allah, tata cara pokok ibadat, ilmu-ilmu yang bermanfaat diberikan semuanya adalah dari guru, bersumber dari guru. Bahkan kepegah punya urung ya hana gure maka syaitanlah sebagai gurunya. Man la syaikhalah fa syaitanuhu syaikhu. Urung ya hana gure baginya maka syaitan sebagai guru. Makanya ilmu itu mesti dipelajari ataupun dibimbing oleh guru, seorang guru, mesti guru yang sampaikan. Nyamban. Sebab dirinya dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan menanamkan ilmu dan iman ke dalam hati mereka. Yang tanam ilmu pengetahuan dalam hati tanya itulah seorang guru, gure. Yang bi ilmu iman ke tanya itulah seorang guru. Artinya berhasil ke tanya seorang murid kuranyo itulah karena berkat ilmu yang disampaikan oleh seorang guru. Makanya yang gede pegatik yang bahwa apabila itu diberikan kepada seorang guru, sesuatu diberikan kepada seorang guru, maka guru itu terimalah. Karena apa kan? Memang karena sebab kebaikan guru itulah si murid itu dapat dekat dengan Allah Taala. Cuma sagai goknya sagai hana lamati ke lagi kebahali ke benar kan? Baikna meminta upah, bukan tidak boleh menerima upah. Dan kalian ke pegang upahnya. Makanya bertentangan dengan kuat dalam kitab lain. Kita sebagai murid harus menyadari, harus dapat merasakan sehak-hak yang kita berikan hak itulah kepada guru. Walaupun guru itu adalah tidak boleh memintanya. Ini adalah adab yang kedua, yaitu adab seorang guru. Yaitu terhadap seorang guru tidak boleh meminta upah terhadap ilmu yang dia sampaikan. Kenapa? Karena ilmu yang kita sampaikan itu tidak dapat diukur oleh material. Hai dauko yang harta ilmu yang disampaikan oleh seorang guru. Tugas yang ketiga, adab yang kedua seorang guru jangan menyimpan nasihat untuk esok. Jangan menyimpan nasihat untuk esok. Apabila orangnya perlu kita sampaikan nasihat kepada seorang murid, jangan sampaikan, jangan tunda untuk esok. Nyukehino kadang-kadang kurang berhasilnya seorang guru dalam mendidik seorang murid nyukumana. Apakah ada hati minta ilmu bagdanya? Pakan awate tanya persoalan sabah hukum yang golong truk but kena preh lah dia. Sehingga golong dan kayak kerja lebih-lebih lagi pengajian tanya orang tua. Ya kan? Kengkal lagi pengajian anak mi yang duk hidayah lampas pesantren. Nyawanya sampai but tengah merupak dah punya tanya. Mesti orangnya nak satu persoalan kan tentang bab droi dia bertanya. Karena seorang murid bertanya tentang persoalan yang dijelaskan oleh guru, kadang dia membutuhkan nasihat yang ditemayangnya perleh sabah hukum sehingga dia itu mengajukan ataupun bertanya. Tapi orangnya putar ada pegang. Baiklah tanyanya, nyok ke tengahnya pembahasan. Ya, tengok bijak tali memerupak bitali kadang ilmunya.
Makanya jangan kita tunda nasihat itu, sampaikanlah apabila dia membutuhkan nasihat. Nyambang lagi dah berkatanya pulang pengajian katanya urung kuha golong tentai sehingga berupa aja nak berupa ataupun sehat deh haid aja hana aja. Jadi yang perlu anda pegang, jangan menyimpan nasihat itu untuk esok baik ke bah sehingga baik ke bahu ke. Tapi apabila si murid itu membutuhkan hukum, nasihat, ilmu, bimbingan, maka sampaikanlah. Lagi seperti menegah muridnya untuk memajukan diri mencapai satu martabat sebelum ia berhak. Si golong truk bak tingkatan tersebut kita larang. Kita anggap seorang murid itu nya golong cocok bagi rono untuk mempelajari ilmunya. Padahal sampaikan aja. Ya kan? Sampaikan aja ilmu tersebut apabila itu memang suatu kebutuhannya. Lagi empat, menegah. Guru itu menegah seorang murid untuk maju dia kepada satu derajat, satu martabat ataupun kepada satu bab ilmu. Nyambat pada ini pelajari itu, belajar aja hana masalah. Selama ilmu itu baik, selama itu ilmu itu dibutuhkan olehnya, maka sampaikan dan pelajari di muridnya hana pun. Dan melarangnya, ini contoh yang tidak boleh, tidak baik, yaitu melarangnya untuk mempelajari ilmu yang tersembunyi sebelum mempelajari dengan kokoh ilmu-ilmu yang zahir. Ilmu-ilmu yang zahir sebelum dipelajari ilmu-ilmu yang zahir, katanya kata larang untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang tersembunyi, ilmu-ilmu yang tersembunyi, ilmu-ilmu yang halus. Izinkan je seorang murid itu mempelajari ilmu-ilmu hikmah, walaupun kedai bersemayang kadang-kadang enggak beres, boleh, ada masalah haji. Kadang dengan ilmu itu dia itu menjadi taubat, takut kepada Allah Ta'ala, kan boleh jadi. Nyambang nanti orang urang kan ketanya yang halu-halu tentang tasawuf ataupun tentang akidah, itu sampai takkan putanya yang payang-payang tak ayat semayang le pupah ile. Kamu nak ini di satu sisi memang kepupah ayat semayang, di sisi yang lain karena memang dia butuh kepada ilmu yang lain, maka sampaikanlah. Nyambang jadi ini dumpu merupa ilmu yang lain merupa, ilmu zahir merupa, ilmu batin juga merupa. Jadi yang kedua, tugas seorang guru itu janganlah menunda menyimpan nasihat untuk si muridnya esok hana pegah ile, padahal si muridnya kau butuh. Nyampe menang, tapi kibansit sampaikan aja di saat dia butuh. Jangan menunda. Nyukunya persoalan di huranyo kan kita pegah bunuh kan, tanya dalam tersampaikan ilmu sering lagi nya salah satu keterkaitan putakan batin seorang murid dengan seorang guru dalam menyampaikan ilmu hana nyambung. Pada tanya hantam pernah terjawab yang kita tanyakan. Karena apa kan selalu ditunda? Karena alasannya bukan bab yang sedang dibicarakan. Nyambang. Padahal dia ada tempatnya ini. Nah tempatnya yang memang habis ilai tak pegah. Sebab tengah tak pegah satu persoalan. Ilai tak pegah babnya, bukannya yang tengah ke pegah. Yang kekan lagi yang pengajian katanya. Yang pengajian yang dalam daya hanya nya. Sebab tinggal orang yang gebut lah. Dek gebut lah. Nampak bro itu yang detail ke pegah. Menyatanya kadang-kadang merupakan aja alih apabila tidak disampaikan. Makanya pertanyaan itu kan boleh umum bertanya. Tabut tentang tasawuf, kadang je nak hukum fikah yang nak mengerti. Yang sabi rela semayang, tentang semayang tu. Puputnya sabi je rela semayang. Cuma tayung handa pegah. Handa pegah bahu ke tentang golem tu bab-bab beroi. Ada punyakan ilmunya dengan dibahaskan. Nyan ban. Nya termasuk dalam akhlak kan. Kita juga berada sih kan, tak temannya hantam pernah gerespon. Tapi berada. Kayu sebagai murid kalau ya. Tugas yang keempat yaitu menasehati muridnya dan mencegahnya dari akhlak-akhlak yang tercela. Seorang guru itu juga adabnya adalah apabila tahu muridnya berbuat kesalahan, dia itu beri nasihat. Enggak cok ganjaran, pegah beri nasihat. Ke masalah patih lah ini le. Pokoknya tugas seorang guru itu memberi nasihat kepada murid-muridnya dan mencegah daripada akhlak-akhlak yang tercela. Cara kita beri nasihat kepada murid kita adalah tidak dengan jalan terang-terangan, tetapi dengan sendirian. Sindiran, bukan sendirian, dengan sindiran. Dengan sindiran apabila kita sampaikan atau umum. Apabila kita sampaikan atau umum ataupun cik memang secara tersembunyi boleh. Nya sembunyikan muka murid mantang. Ada secara umum manusia dan tegah kamu nanti.
Tanya tanda cegah kemungkaran yang kau pubut ataupun kesalahan, kekeliruan yang pubut legap dan perbaiki le tanya. Saat salah cara yang kita sampaikan, nyo kehino nilai ilmu yang tayo pegah pudar. Hanayum. Padahal ilmunya je hanapat anak bahyu muyum dan haji. Orang yang pakai hitung legap dan tayo pegah. Pakai dengar dan pegah tayo. Bukan salahnya ilmu, tapi caranya yang salah. Walaupun tanya kalau berada di pihak yang benar, ada cara-cara yang bagus untuk kita sampaikan supaya mereka itu dapat menerimanya. Ya, hanjit ditanya dengan rasa malai. Pula ditanya hanan prisari pi urung tegur juga barangkapan. Sehingga malai gop-gop dalam kawan ramai itu tidak ada orang yang menegur. Pakan ke begah menan karena nasihat dan larangan yang terang-terangan akan merobek ataupun mengoyak dinding kewibawaan. Ya, orangnya gadah wibawa seorang guru kan karena salah cara menegur muridnya. Gadah wibawa seorang guru, kehormatan seorang guru itu rusak, robek, koyak. Karena kenapa? Karena caranya yang salah dalam menasihati muridnya. Nyokonya penting. Orangnya baik je tanya dalam rumah penting. Saat bertanya dengan emosi sabi bak tadi didik anak tu, bak tak pegah ke anak tu, nya akan gad anu banyaknya. Anak gad iji pun dengan emosi dek kado. Ataupun si gagak emosi je ke tanya. Tapi walaupun dia tengah marah, tengah emosi, tapi tanya punya dengan lembut, dengan sabar. Nya dia sehingga akan tinggal akan tinggal nasihat-nasihat tanya. Sehingga dia akan terbentuk sifat sabar. Tinggal ayah walaupun lung tengah bengih lung goknya cukup sabar batai didik lung, batai keberah ke lung. Hana tinggal orangnya tinggal singa. Hana tinggal Tuhan. Kan sampai mana? Hana tinggal batai na tanya, batai mati tanya. Waktu meninggai tanya tinggal itu dum pesan-pesan tanya tinggal ni. Pakan karena gad cara kita pegang. Yang mana je walaupun orang yang hai dia je nak mit dia pegang. Habis je kalau ke hendrau tapi pegah je tetap dengan adab. Yang kalau kibang ke dahulu adab kan ilmu na adab tang hanayum ilmu. Tapi adab na ilmu kurang. Hi mutamah-tamah ilmunya. Kau mana je? Hi mulia jojo urangnya pakan karena adab kena. Teman ilmu na tapi adab hana hino ke gak kurang kemuliaan kepada seorang yang berilmu. Yang kehina juga begak, yaitu dapat merobek ataupun mengoyak dinding kewibawaan seorang guru. Karena pakan salah dalam menegur orang, menegur murid-muridnya, salah dalam menyampaikan nasihat kepada murid-muridnya. Hanya penting untuk mempraktekkan adabnya. Tanya ilmu lain kok luk-luk kata pelajari. Ilmu tauhid, ilmu fikah, hantik apa kitabnya, kitab lain. Tapi adab mengurai kadang-kadang hana. Adapun gurai dengan murid juga demikian. Padahal napagu yang dibatasi. Yang mana ini? Ini tanya mayang mengurai na, tapi ada batas. Menanti gurai gemayang-mayang bersenda dengan murid, je ada masalah. Tapi ada batasnya. Tanya dah dengan anak mana nanti? Dengan anak juga gui dekatkan, gui petoro. Dan bahkan gui bersenda gurau dengan anak. Supaya je ngak jinak ngetanya. Tapi ada batas. Saat hana batas, ije iatu tanya masing. Tanya hai dato je le. Menyongan murid saat hana batas le, gurai dengan murid ataupun murid dengan gurai, nyo kehino gadah takzim seorang murid kepada guru, sehingga hino kurangnya keberkahan. Hana li takzim, dah berkata hana takzim seorang murid orang yang kepada guru, nyo kehino hilang. Yang ke padahal kunci je sejauh mana kita mentakzimi seorang guru kita, maka sejauh itulah keberkahan ilmu kita. Lepas ini dengar adab guru dengan murid. Seyogyanya seorang guru itu bersifat istiqamah, baru kemudian meminta muridnya untuk bersifat istiqamah. Penting. Itanya tutu tu begak habis ju dengan murid begak habis tutu tu supaya murid katanya dapat istiqamah di atas tutu yang ke. Nyokan gaduh tak pegah murid tak pegah apa begak habis. Itanya kita surah kitab bahasa mentang kakake yang sabah le. Di mana harum, hana ada berkah harum, adab kurang. Karena kenyan bahasa sopan ni bahasa katanya. Yo kan? Adapun ada lain lah mencela, merendahkan murid, merendahkan orang bebal, yang kan tidak boleh. Menyahina dit ke berah adab. Kita lain lelah berah adab. Adab seorang gurunya kan kabehnya ada seorang guru. Bahkan adab seorang guru terhadap murid, watai murid itu manyang hanya pepai. Ya adabnya. Orangnya pakan hai tem ya abut urang bak tanya. Watai itu manyang bak atai itu manyang bak tanya tak pepai dihilah. Ini muridnya memang bebal karena saban-saban. Nah yang cara tingkatannya beda-beda. Nah yang hana gitu bicara temanyang ti. Mutemanyang hana gitu. Yang adab seorang guru bagaimana? Membetulkan pertanyaan seorang murid itu adab. Orangnya gepupet gitu bi ulwa le gi umurno cara temanyang gile.
Dia berdoa cara temanya gitu. Cuma panjang dayak temanya lo bagoknya bunyo menan ke begah gaknya ada tanyo dah temanya bagoknya. Ana bejan dia temanya ngli bunyo lagi. Nah, jadi kita perlu pegang guru itu harus lebih dulu istiqamah. Ni kalau ke penting istiqamahnya kan. Hai contoh bak semebut mandang seorang guru harus istiqamah bak semebut supaya murid-muridnya juga istiqamah bak kerja bet bagoknya. Jadi awak tinggal seorang murid ini jabut apa tajak kadang gendut murid bergejak tak. Pakar karena nana mentang gejak tapi menyo gejak sampai istiqamah dalam bertemu ber. Dia contoh apa boleh. Nyen murid han akan tinggal apa tajak teman. Hana gejak degonya hana. Kecuali haijaknya memang bererau si muridnya kan alasan karena guru hanpat pesilit karena guru hana gejak cuma karena droi beroi karena droi haik ijak jangan kagak. Jadi pentingnya menerapkan istiqamah kepada dro tilai menokeh tanyo dronya dro guru menokeh tanyo nganek tu tanyo anak sabi dari tutup aurat tanyo hantam pernah tutup aurat tanyo anak sabi dari pegah haba bersopan tanyo ngempromoh dengan sopan pegah haba tak pegah ba adik ba anak tu kan ba adik ba anak tu tapi keroro bek dawa-dawa bek karu-karu itanya surah suntuk berantem ngempromoh tu ya kan nyen ijinya karena ilmu hal itu kan lebih meresap daripada ilmu makal takkan lanjut bacut tu jika tidak seperti demikian maka nasihatnya tidak akan berguna bukan nyen nasihat yang saya sampaikan han akan berguna han meidang bila mati manusia yang terpegang bek le takkan tanya tersentuh meidang han pakan hana istiqamah seorang guru. Istiqamahnya penting, istiqamah dalam taat, istiqamah dalam mempraktekkan akhlak-akhlak yang baik. Yang penting aja istiqamah dalam menjauhi larangan-larangan. Apakah hitanya bek puput, je bek puput. Awai tanya gurai yang puput. Itu le murid. Nyamban. Jadi pakan kepegang karena memberi contoh dengan perbuatan yang lebih kuat daripada dengan ucapan. Ya, kalau bicontoh dengan perbuatan yang lebih kuat berbanding daripada bicontoh dengan ucapan. Makanya dengan perbuatan yang paling meresap. Tak puput aja. Sehingga dengan puput yang tabi-tabi akan ini hiturut kedua lagi tanya puput. Disiplin katanya penting kan? Penting kedisiplinan dia. Sehingga murid juga akan mencontoh kedisiplinan seorang guru. Itu dumpu menang. Tanya gure kan bahasa bersopan. Karena pakan murid tabi-tabi idinga bahasa gure. Yang kejut muridnya sama lagi bahasa gure. Pertih lagi anak sama lagi bahasa rumsi. Aji buktikan dia bukan. Paling le tanya uronyo kan tak contoh bahasa gure. Bengah tadinga tutu goknyan, malam tadinga bahasa goknyan, uronyo tadinga goknyan pegah, tinga tadinga goknyan pegah. Tapi bahasa goknyan yang tadinga. Maunya bahasa goknyan bro. Pacar ni tengok bahasa murid. Itanya rumah menanti. Ada kurang dengan murid menanti. Nya yang harus tak benahi tanya uronyo. Baik dak kira tanya halalung sumber, hana pupu bahasa, baik pegah ya. Tanya nana di rumah yang payah tak bimbing tiji. Ya kan? Gop hana tak pernah, ane tak payah tak pernah. Hai sekurung-kurung tak pernah ke hanajid tak pernah ilmu agama tayu jak semayang tayu jak ber tayu topnya aurat kan tayu pada tayunya itanya pakai ban gad ucapan istiqamahkah ataupun tidak nyo kehino yang sangat penting kok berat penting kok berat perle lagi tu karena bahasa yang dicontoh oleh anak itulah bahasa orang tuanya bahasa yang pegah oleh murid orangnya bahasa gurunya. Tanya tak turut bahasa gure itu. Menyo gure hana sopan dan teh muridlah hana sopan di bab pegahaban. Ya kan? Cara surah gure mentang hana apa? Muridnya mate cara ngitu membut isurah nyan kelagi surah gure jico. Walaupun sehingga nasi bahasa ro lain. Tapi yang pun nilai surah pusaka tabak gure bahasa gure ai bahaya. Kamu nan tanya tak pegah. Ilung lumbut bak abu pulang-pulang. Kamu nan tak pegah bak murid tempam aji. Bak gure ilung meno pegah meno. Oh tiga gekun dengan kata yang hana sopan. Katanya kadang-kadang orang terpegah pak murid. Menyegurai lu mana juga dena. Yang kau benar juga. Pakar kan lagu rai tersadeng tu mana? Ya kan? Kan cukup penting bahasa yang sopan rai. Ya, nyanban yang dah terpegah. Jadi ini adalah tugas seorang guru. Baik sampai dalam pikiran katanya, Allah lu hana pernah lu pelajari tugas seorang guru karena tidak pernah jadi guru itu salah. Karena kita guru di rumah kita sendiri. Guru tanya, guru tanya di rumah tu. Walaupun kan gurai gegap gap ti hana ibut batanya mana tu man lu hana lu pubut ti anak lu hana lu pernah ayat sembahyang karena lu hanjut lu yang kita perintah haji untuk kebaikan di rumah yang pernah tu itu makanya perlu adab-adab yang baik ya nya rumah hana lu tak kepegang tak lain lang lu kepegang ya nyan ban ya ka nyo ka je endo mentang kata bapa salpi gimana perletanya nya
Katanya sebagai orang tua, itu kan guru pertama keadaan ini. Ya, betul. Pelajaran pun putra yang pernah kami ini. Pelajaran pun putra yang pernah kan. Sebenarnya dia pun ini tiga bekas kalimah thayyibah, tauhid. Teman tauhid laku yang dapat dicerna oleh namanya kan dengan kalimah la ilaha illallah kan. Pernah bahasa yang sopan. Jadi pernah tauhid ila politik kani. Tauhid si ila bekas. Tak pernah Tuhan, tak bekas kita punya Tuhan yang ciptakan langit, ciptakan bumi. Ana payah panjang ngaji semegah aja. Putra yang pernah perlepon tak pernah tak putri Allah, tak putri Nabi Muhammad. Walaupun ini dengan jalan dia apa-apa ilai, tapi yang pokok. Betulnya lagi kita pegang Tanyo kan, yaitu bahawa Tanyo adalah guru pertama bagi anak-anak ke Tanyo di rumah Tanyo. Rumah ilmu hana anak, dok yang Tanyo le urang hana anak, rumah perumahan anak. Ya kan? Karena di rumah tu. Teman menyono Tanyo le rumah ilmu hana perumahan dak agak lemna, kemana pada ke. Watai karena tengok harus siap jadi guru bagi isteri-isteri ke Tanyo. Jadi yang perlu pegang yang ke adab ini luar biasa. Ada yang tanya, ada tak kalau zira orang yang alim menyo ilmu bagusnya dumpu je tak nak tanya, tapi akhlak agak kurang bacut nya hanat higala tu akhlak betalah, bukan benci orangnya. Terbanding orang biasa menda ilmu tapi saat akhlaknya itu ada hanya galak dalam pandangan kita. Nilai beda, wibawa beda. Pentingnya adab, pentingnya akhlak. Nabi Muhammad cukup tawadhu orang. Padahal putra yang hansip Nabi dumpuna sebab Nabi kan paling mulia Nabi, tapi luar biasa akhlaknya Masya Allah. Tak ada kiban keberah tengah ahli yang dalam surga keberah menyuhi keberah lagi Nabi Yusuf, suara lagi suara Nabi Daud, rupa putakan raya ubi raya Nabi Adam, umur lagi umur Nabi Isa, akhlak kan lagi akhlak Nabi Muhammad. Ya kan akhlak kan lagi akhlak Nabi Muhammad kan. Padahal Nabi Muhammad rupa segala macam mandum sahib Nabi. Tapi kenapa akhlak yang dibicarakan? Karena akhlak Nabi Muhammad melebihi rupanya, melebihi segala-galanya. Padahal rupa yang paling tari hana orang lain kecuali Nabi Muhammad. Tu yang paling lagak hana orang lain kecuali Nabi Muhammad, karenanya asal, karenanya puncak. Tapi pakan tiga akhlak, rupanya akhlaknya lebih dan takluk. Hebat hayu kepada Allah Taala. Akhlak Nabi Muhammad. Menyo Nabi Muhammad berbicara, jangankan dengan kawan, lawannya sendiri jadi kawan. Lawan ke jika kawan. Itanya orangnya jangankan lawan, kawan sendiri jadi kawan. Pada tak depat persoalan, nyan ngon temandum je musuh. Nabi Muhammad kamu naik kan musuh-musuh je kengon. Kalau musuh-musuh Nabi je kengon Nabi. Itanya le ngon dorang kabeh je musuh tu. Hai, sebab le. Bermacam sebab. Ini semuanya yang tak nak pegang, itulah akhlak. Itulah adab. Penting ni adab dengan Allah, adab dengan manusia. Ini kan terhadap manusia lebih fokus ini yang kepegang. Adab dengan Allah kamu nanti pada kita yang mana adab. Perlu ibadat baik ria, perlu ibadat berakhlak, perlu baik ujub. Perlunya adab dengan Allah nanti. Nyan bana. Nyu kaji eno impasan tanda. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.